Ratusan warga berdesakan dan berebut paket sembako dari Presiden Joko Widodo saat berkunjung ke Cirebon, Jawa Barat. Ironisnya warga berkerumun dan mengabaikan protokol kesehatan demi mendapatkan paket sembako dan bisa melihat Presiden dari dekat. Ratusan warga langsung menyerbu mobil pembawa paket sembako dari Presiden Joko Widodo begitu rombongan keluar dari Bandara Penggung, Cangkra Buana, Kota Cirebon, Jawa Barat. Warga tidak lagi mengindahkan protokol kesehatan demi mendapatkan bantuan sembako dan bisa melihat Presiden Joko Widodo dari dekat. Kedatangan Presiden di Kota Cirebon dalam rangka meninjau vaksinasi tingkat pelajar dan meresmikan Bendungan Kuningan. Pak Presiden, Pak ya? Iya. Tadi sempat nyapa-nyapa nggak Pak Presiden, Ya, Pak? sempat nyapa. Oh, gimana Pak perasaannya Pak datang ke Cirebon, Pak? Ya, senang sekali. Senang ya? Ya. Selain dapat sembako apa lagi, Pak? Ya, nggak ada ini aja. Tadi sempat berebutan atau gimana, Pak? Iya, berebutan pakai mobil. Pemerintah kembali berlakukan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM level 2 hingga 4 di Pulau Jawa dan Bali berlaku mulai hari ini 31 Agustus hingga 6 September 2021. Penerapan PPKM diklaim menurunkan positivity rate dalam sepekan terakhir. Begitu juga dengan tingkat keterisian rumah sakit nasional yang kini di sekitar 27%. Wilayah aglomerasi Jabodetabek, Bandung Raya, dan Surabaya Raya masih akan tetap menerapkan PPKM level 3. Solo Raya dan Malang Raya dari level 4 turun ke level 3. Semarang Raya dari level 3 turun ke level 2, sementara aglomerasi daerah istimewa Yogyakarta dan Bali masih tetap di level 4. Mulai tanggal 31 Agustus hingga 6 September 2021 sebagai berikut. Untuk wilayah Jawa Bali terdapat penambahan wilayah aglomerasi yang masuk ke level 3, yakni Malang Raya dan Solo Raya, sehingga wilayah yang masuk ke dalam level 3 pada penerapan minggu ini adalah aglomerasi Jabodetabek, Bandung Raya, dan Surabaya Raya, Malang Raya, dan Solo Raya. Untuk Semarang Raya berhasil turun ke level 2. Sehingga secara keseluruhan di Jawa Bali ada perkembangan yang cukup baik. Level 4 dari 51 kabupaten kota menjadi 25 kabupaten kota. Level 3 dari 67 kabupaten kota menjadi 76 kabupaten kota. Level 2 dari 10 kabupaten kota menjadi 27 kabupaten kota. Selanjutnya, penerapan PPKM level 3 di 76 kabupaten kota akan disertai beberapa penyesuaian. Dibanding dari penerapan level 3 pekan kemarin, restoran boleh makan di tempat maksimal 25% kapasitas dan buka hingga pukul 9 malam. Pusat perbelanjaan atau mal juga diizinkan buka hingga pukul 9 malam dengan maksimum 50% kapasitas. Serta penerapan prokes ketat dengan platform Peduli Lindungi. Di sektor industri, baik esensial ataupun non-esensial, bisa beroperasi 100% dengan dibagi dalam 2 shift. Pertama, penyesuaian kapasitas dine-in di dalam mal menjadi 50% dan waktu jam operasional mal diperpanjang menjadi 21.00. Kedua, uji coba 1.000 outlet restoran di luar mal dan yang berada di ruang tertutup untuk bisa beroperasi dengan 25% kapasitas di Surabaya, Jakarta, Bandung, dan Semarang. Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah mengizinkan sejumlah daerah kabupaten kota yang masuk PPKM level 2. Daerah Garut, Subang, Tasikmalaya, dan Majalengka diperbolehkan untuk membuka tempat wisata dengan protokol kesehatan ketat. Untuk menumbuhkan kembali sektor ekonomi dan pariwisata di tengah pandemi COVID-19, pemerintah Provinsi Jawa Barat mengizinkan sejumlah daerah kabupaten kota untuk membuka objek wisatanya bagi para pengunjung, namun pembukaan objek wisata berlaku bagi daerah yang sudah berada di PPKM level 2. Saat ini baru Kabupaten Garut, Subang, Tasikmalaya, dan Majalengka yang diperbolehkan untuk membuka objek wisatanya. Selain menerapkan protokol kesehatan, juga kapasitas pengunjung dibatasi 25% saja.
Pemprov Jabar belum mengizinkan tempat wisata dibuka bagi daerah yang masuk level 3 PPKM. Hanya saja ada relaksasi untuk membuka hotel, restoran, dan makan di tempat. 25% ya. Nah, untuk level 3 dan 4 untuk objek wisata itu masih ditutup ya. Tapi untuk hotel dan restoran sudah bisa dilakukan. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Pemprov Jabar saat ini tengah melakukan percepatan vaksinasi bagi pelaku wisata sejabar. Dari target 96.000, baru 26.000 pelaku wisata yang sudah divaksin COVID-19. Dari Bandung, Jawa Barat, Yono, iNews melaporkan. Tak hanya wisata, restoran dan rumah makan juga mendapatkan relaksasi dengan penurunan level. Salah satunya adalah di Surabaya, Jawa Timur. Nah, sudah bersama kami ada Oki Arisandi langsung dari rumah makan Bon Ami, Surabaya. Oki, Kota Surabaya kini turun menjadi level 3. Bagaimana aturan relaksasi restoran di sana? Ya, selamat siang Lovi dan pemirsa. Saat ini Kota Surabaya sudah berada di level 3 PPKM. Artinya sejumlah relaksasi sudah diberlakukan. Seperti salah satunya adalah masyarakat sudah bisa makan di tempat jika ingin berkunjung ke restoran atau rumah makan. Namun tetap ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Seperti salah satunya adalah di mana rumah makan wajib menyediakan area outdoor sehingga masyarakat bisa makan di luar. Dan jika kapasitas sebelumnya di angka 100%, namun kini hanya 25% saja. Nah, ini pun juga berpengaruh pada omset yang didapat. Tapi untuk lebih tahunya seperti apa omset pengusaha kuliner di Kota Surabaya, sudah bersama kami owner Bon Cafe, Bon Ami maksud kami, Bon Ami Kota Surabaya, ada Pak Jeremy Pangestu. Selamat siang Pak Jeremy. Selamat siang, oke. Ya. Pak Jeremy, terkait dengan PPKM level 3 sekarang di Kota Surabaya, sejauh apa peningkatan omsetnya? Apakah sudah ada kenaikan atau belum Pak Jeremy? Ya, dari sebelumnya PPKM, kita sebenarnya sudah menaik sampai 80% ya. Di masa PPKM seperti ini situasinya, tetapi kita tetap positif, bisa bagus nilai seperti itu. Pak Jeremy, dengan diturunkannya PPKM dari level 4 ke level 3, ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi untuk bisa beroperasi. Inovasi apa yang dilakukan Bapak agar tetap bisa melayani masyarakat ataupun konsumen? Ya. Jadi ini kita kan sekarang memberikan online ordering ya. Ya, jadi di sana tamu senang sekali bisa order tanpa menggunakan menu yang langsung mereka itu dengan HP-nya mereka bisa langsung online gitu. Nah, sekalian dari sana juga kita melakukan drive-thru, di mana drive-thru itu bisa tamu di mobil saja tanpa harus turun dari sana. Kita bisa melayani dari ordering sampai taking away, itu orang langsung gitu. Dan yang terakhir kita untuk di masa PPKM ini turun, kita mencoba untuk melakukan dine outdoor, di mana sekarang dine outdoor ini kita bisa melayani tamu di outdoor di suasana yang outdoor, yang tidak tanpa di ruangan yang tertutup. Ya. Terkait dengan sudah disiapkannya dine outdoor seperti ini, Pak Jeremy, bagaimana tanggapan konsumen? Apakah mereka menyambut baik atau masih ada yang merasa panas dan lain sebagainya? Gimana, Pak? Jadi memang di sini kita memberikan fasilitas yang outdoor ini memang di masa siang, tetapi di malam itu sangat orang senang untuk bisa makan di area yang outdoor, yang enjoy ya dengan itunya. Dan juga kita melihat kalau tamu ini merasa kenyamanan kesehatannya mereka itu terjaga, itu yang mereka pentingkan itu sekali ya. Pak Jeremy, PPKM kita masih diteruskan hingga tanggal 6 September. Di masa yang tidak menentu ini, apa harapan Bapak sebagai salah satu pengusaha kuliner di Kota Surabaya? Harapannya kami, ya, itu untuk menjaga kesehatan bersama ya. Itu yang pandemi ini kita bisa melewati dengan sehat dan semuanya dengan aman. Jadi kita mensupport dengan semua itu, tetapi kita juga mau bagaimana kita bisa menjaga kesehatan bersama, itu yang kita utamakan dan bisa melewati dengan aman. Terima kasih Pak Jeremy, owner dari Bon Ami Kota Surabaya. Memang semenjak diturunkannya PPKM level 4 jadi level 3, sejumlah pelonggaran disambut antusias oleh para pengusaha, salah satunya kuliner. Karena mereka sudah bisa mendapatkan layanan makan di tempat bagi para pengunjungnya, salah satunya di Bon Ami Kota Surabaya. Nah, seperti saat ini adalah salah satu fasilitas yang diberikan oleh Bon Ami Kota Surabaya, di mana para pengunjung bisa menikmati makan di tempat namun bukan di indoor, melainkan di outdoor.
Jika sebelumnya pengunjung makannya ada di dalam gedung, namun karena memang aturan dari PPKM level 3 mewajibkan pengunjung atau konsumen makan di luar ruang, maka Bon Ami Kota Surabaya ini berbenah dengan memberikan layanan makan di tempat di ruang outdoor. Seperti yang Anda bisa lihat, namun kapasitasnya juga tidak bisa penuh, hanya 25% saja. Sebelum saya kembali ke studio, saya punya pantun untuk pemirsa di rumah. Masak daging buaya pakai rempah kapulaga. Minum es rasa-rasa pakai topping di atasnya. PPKM di Kota Surabaya sudah turun jadi level 3. Mau makan di tempat sudah bisa, tapi ada syaratnya. Lovi, saya kembalikan ke Anda di studio. Baik, terima kasih Oki Arisandi melaporkan langsung dari Surabaya, Jawa Timur. Setelah marak baliho politisi yang tebar pesona, kini di berbagai wilayah kian marak mural berisi kritikan bagi pemerintah. Sesaat lagi di iNews Siang.